Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah dengan NIM 1872250003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Ibu Nadia Rista MPDEE, dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan video saya yang topik pertama, yaitu jelaskan bagaimana menurut pendapat saudara terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia khususnya Indonesia pada tahun 2023, dan jelaskan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan apa sikap saudara sebagai rakyat biasa. Nah, yang penjelasan topik yang kedua yang berjudul tentang banyak perusahaan yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, dan jelaskan menurut pendapat saudara apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Berita yang beredarnya tentang terancamnya perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Pada tahun 2023, dengan adanya berita yang beredar tentang terancamnya perekonomian dunia perlu kita waspadai. Sebab dengan keadaan ekonomi yang sekarang yang termasuk tidak ada peningkatan ekonomi atau bertambah susah semenjak COVID-19, harga-harga barang sudah mengalami kenaikan. Sesuai dengan pernyataan Direktur Pelaksanaan Ekonomi Dunia atau disebut juga IMF, bahwa pada tahun 2023 ekonomi dunia akan gelap, khususnya di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan pada tahun 2023 ekonomi akan gelap, yang harus dilakukan pemerintah dalam ancaman resesi ekonomi 2023. Yang pertama yaitu pemerintah harus memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 275 juta jiwa, sehingga penguatan pada produk lokal atau bangga dengan buatan Indonesia harus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga harus memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Dua, yaitu pengendalian inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, sehingga terus digalakkan gerakan tanam seperti tanam di pengarangan serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam, ditambah dengan upaya untuk memperlancar distribusi barang dan bekerja sama antar daerah dan subsidi ongkos angkut. Tiga, yaitu pemerintah harus membuat paket kebijakan, diantaranya paket kebijakan relaksasi pajak dan pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 8%. Pemerintah juga perlu memberikan tambahan alokasi dana bentuk lain dengan sosial beserta bantuan subsidi bunga yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro menengah atau UMKM, dan penambahan subsidi uang muka untuk properti hingga upah bagi pekerja sektor informal. Kelebihan yang kedua, bagi perusahaan meningkatkan manajemen perusahaan karena sebagian fungsinya telah dialihdayakan kepada pihak ketiga, maka pihak ketigalah mengurus segala peraturan. Kurangan bagi perusahaan memakan waktu lebih banyak untuk perusahaan, termasuk negosiasi dan pendatangani kontrak dengan membutuhkan keterlibatan penasehat hukum. Kelebihan outsourcing bagi karyawan, sedikit lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Kekurangan outsourcing bagi karyawan, tidak adanya jenjang karir yang jelas, kesejahteraan karyawan kurang terjamin, rentan terhadap PHK, masa kerja yang kurang jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.